Selamat malam semuanya. Malam. Ya, ketemu lagi kita di Komsel hari ini. Sebelum kita mulai ibadah ini dan sebelum kita berdoa, aku mau kita nyanyiin satu lagu dulu ya. Next slide. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tertahan menunggumu. Bagai kadang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tertahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk dekat lagi padamu. Hingga dalam indahnya ikatan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Hingga dalam indahnya ikatan kasih-Mu. Hingga dalam indahnya ikatan kasih-Mu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, karena Engkau telah kumpulkan kami untuk mengikuti Komsel hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga teman-teman yang mungkin belum bisa gabung, supaya
nanti bisa ikut bergabung bersama kami mungkin minggu depan ya Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan sertai ya Tuhan. Terima kasih kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya kita mau langsung nyanyi lagu yang kedua. Sebentar. Maaf ya musiknya gini soalnya dari YouTube. Boleh sambil tepuk tangan yang di rumah. Lima sukacita sudah itu kekuatan bagi jiwa. Tidak rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita sudah itu kekuatan bagi jiwa. Tidak rasakan kasihnya kekuatan badai yang bergelora. Yang ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata hanya itu. Ada awal ya guys. Lima sukacita surga itu aku katakan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita surga itu aku katakan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya takutkan badai yang bergelora. Yang ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata hanya itu. Guys. Maaf ya berhentinya dadakan, itu sebenarnya lagunya masih panjang, cuman takutnya nanti terpanjang. Selanjutnya ada saksian ya guys. Ada yang mau next? Ada yang mau kesaksian mungkin buat seminggu ini? Ada yang ngerasa diberkatin sama Tuhan? Yang mau sharing boleh. Kita pakai senyum-senyum. Karena ada yang mau di-sharingin? Enggak. Siapa yang mau sharing? Aku coba mau bilang, aku bersyukur banget. Walaupun di depan sudah banjir, tapi Tuhan redakan hujannya. Jadi aku nggak pusing besok ngantar pesanan. Memang banjir, Ci. Udah banjir Kelapa Gading? Udah, di aku udah semata kaki lebih. Gak tau lah, tempat gua kayaknya longsor melulu deh, Yon. Banjir melulu. Oh, mungkin tempat aku belum kali ya, jangan. Lu Ada lagi? ngarep. Lu Enggak, ngarep. jangan. Ntar nggak bisa kerja. Iya, makanya tadinya sempat agak kayak, aduh gila, besok pesanan orang gimana gitu. Cuma, udah deh, berdoa aja deh. Pokoknya hujannya tadi boleh, kencang, gede, angin gitu, sampai tampias kemana-mana. Cuma, apa ya, God is good
all the time. Gitu. Selalu mendengar isi hati kita. Jadinya hujannya berhenti, banjirnya semoga reda. Tapi di sini masih hujan loh. Ya, soalnya aku tadi tuh ngeliat siapa ya, ada temenku pasang status di WhatsApp, Pulau Mas tuh udah banjir. Gitu. Itu. Makanya kan berarti ini banjirnya cukup lumayan rata. Kalau Pulau Mas banjir kan berarti kayak daerah Cempaka Mas, apa gimana juga udah mulai banjir. Gitu. Makanya lu pulang jangan malam-malam ya, no. Banjir di mana-mana. Aku masih nungguin hujan reda, Ci. Makanya aku nggak pulang. Ya udah, aku sih coba mau kasih kesaksian itu aja bahwa Tuhan selalu baik buat kita semua. Oke, Thank you. terima kasih. Semoga banjir cepat surut ya. Ada lagi yang mau sharing? Ada? Ada? Lanjut? Lanjut ya. Kita, teman-teman, kita sebelum mendengarkan sharing yang akan dibawakan Ijel, kita mau nyanyiin satu lagu. Ya. Tunggu, guys. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Tolong dari awal. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib,
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Itu lalu begitu ajaib, tanpa memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Silakan Ibel. Thank you, Kak Yani. Halo semua, kita doa dulu ya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan hari ini Kau telah mengumpulkan kami, anak-anak Youth GKMI Pengharapan untuk kembali Komsel. Kiranya hari ini yang hamba-Mu sampaikan bisa bermanfaat dan sesuai juga dengan firman-Mu Tuhan, dan bisa kami juga praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Oke, aku share screen bentar ya. Oke, jadi semuanya kedengaran kan suara aku jelas? Oke. Jadi sebenarnya temanya itu pantang menyerah. Aku tuh baru dikasih tahu Feve barusan banget, ternyata kalau misalnya temanya aku bisa ganti, boleh ganti gitu. Ternyata aku baru tahu guys, tapi ya udahlah. Jadi sebenarnya susah ya untuk bahas tema pantang menyerah, karena apa ya, kayak aku kalau pantang menyerah tuh soalnya banyak apa sih ngomongnya, banyak contoh, tapi aku sendiri tuh kalau aku pribadi, aku memang anaknya nggak suka menyerah gitu. Gimana sih ngomongnya, anaknya ambis gitu, jadi kayak pokoknya kalau ngelakuin sesuatu maunya bagus gitu kan. Jadi ya tapi coba ya aku share dari pengalaman aku gimana aku coba untuk pantang menyerah gitu. Nah, oke. Jadi di sini aku ngebagi dua. Yang pertama, jadi kalau aku belajar itu ketika kita melakukan sesuatu, kita belajar ada yang namanya why sama how. Jadi kenapa dan gimana gitu kan. Jadi di sini kita coba masing-masing kita ambil satu contoh ya. Misalnya ada satu goal nih yang kita punya. Apa sih ada hal yang lagi kita usahakan, dan dalam situ kita nggak boleh nyerah nih misalnya. Contoh, misalnya kalau misalnya aku lagi punya goal untuk aku harus lulus Juli tahun depan, terus aku harus graduation, dan aku harus dapat kerja misalnya di maksimal bulan Oktober gitu misalnya. Nah, terus aku mau kerja di salah satu konsultan studio kecil arsitektur gitu misalnya ya. Nah, coba kalian juga, teman-teman di sini juga boleh cari satu hal yang lagi coba dicapai gitu, terus kita coba breakdown bareng-bareng ya. Nah, terus ketika kita melakukan hal itu, kita harus tahu nih tujuannya tuh apa, untuk siapa gitu kan yang pertama. Jadi kita harus cross-check dulu baik buruknya. Jadi misalnya kalau contohku, misalnya aku punya target untuk lulus tahun depan, baiknya apa, buruknya apa. Terus ketika aku pilih untuk aku masuk di konsultan arsitektur yang kecil, baiknya apa, buruknya apa. Apakah aku akan dapat lebih banyak pengalaman dibanding aku kerja di kantor besar, dan sebagainya. Jadi itu harus ketika kita punya tujuan, menurut pengalaman aku, kita harus tahu dulu baik buruknya, kita harus listen dulu gitu. Jadi baiknya apa, buruknya apa buat kita maupun orang lain gitu misalnya. Terus selain kita, itu kan opini kita ya. Jadi baik buruknya itu opini kita juga harus bisa bikin itu jadi valid. Jadi kita harus tahu benar salahnya.
Jadi kita harus cari tahu, misalnya kalau dalam kasus aku harus cari tahu apakah memang cara kerja studio kecil arsitektur itu akan lebih banyak beri aku kesempatan yang fresh graduate ini untuk bisa kerja dibanding kantor-kantor besar. Jadi aku harus banyak cari tahu juga untuk bikin clear dari tujuan aku ini gitu. Itu berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Jadi terus aku juga tulis di sini ada poin ketiganya itu clear. Nah, kalau teman-teman pada pernah tes personality, kalau MBTI yang ada 16 personalities, aku nggak tahu teman-teman pernah coba atau enggak, tapi itu kalau yang pernah coba, aku itu dapatnya ISTJ, jadi introvert, sensing, thinking, dan judging. Dan dari personality itu, aku itu anaknya harus planning. Aku susah untuk respons hal yang sifatnya spontan. Jadi kalau misalnya disuruh tiba-tiba jadi apa, atau disuruh tiba-tiba ngapain tuh aku susah lah intinya, susah untuk prepare, dan pokoknya kesel deh intinya kayak gitu. Jadi dan menurut aku tujuan yang clear ini itu tuh tergantung balik ke personality dari masing-masing orangnya. Jadi kalau misalnya untuk aku yang suka planning, aku harus tahu nih tujuan aku clear-nya itu sampai yang aku mau kerja di studio apa, terus misalnya aku harus lulus dengan minimal nilai segini gitu misalnya, atau mungkin ada standar-standar lain lah yang aku pengen capai, itu mungkin clear menurut aku. Tapi kalau menurut aku ini juga subjektif ke orang masing-masing dengan personality masing-masing. Mungkin ada orang yang emang bisa punya buka peluang lebih luas ketika dia bisa respon ke hal-hal yang spontan lebih baik gitu misalnya. Jadi clear ini balik lagi ke kita masing-masing. Ada yang memang clear-nya itu memang harus detail, ada juga yang memang clear-nya dia juga punya banyak peluang gitu loh. Agak susah ya guys jelasinnya, semoga paham sih. Tapi intinya gitu. Nah, terus jangan lupa yang terakhir, kalau nothing is impossible. Jadi, ketika kita nentuin tujuan nih, jangan sampai jadi ketika kita nentuin tujuan, bukan berarti malah kita itu jadi terbatas sama sesuatu. Jadi ketika kita nentuin tujuan, harusnya tujuan itu bisa dorong kita untuk level up. Jadi harus di pikiran ini harus bisa buka banyak kalau lagunya kan through you I can do anything, I can do all things gitu. Jadi bisa gitu. Otaknya itu harus pikir bahwa tujuan itu bukan untuk membatasi, tapi untuk justru lewat dari batas gitu. Kalau misalnya kita bisa do yang lebih baik gitu kan. Nah terus poin yang kedua itu motivasinya apa sih gitu. Jadi selain tujuan, kalau tujuan itu kan goal-nya ya. Kalau motivasi itu mungkin kalau aku lihat di KBBI tadi dia lebih yang kayak hal-hal yang mungkin secara sadar atau mungkin juga secara nggak sadar yang bisa ngedorong kita untuk mencapai tujuan itu. Nah, mungkin kalau dari kasus aku, motivasinya kayak misalnya aku mau lulus tahun depan lalu langsung kerja karena aku nanti pengen S2, jadi aku pengen coba untuk biayain kuliah sendiri, atau mungkin aku pengen lulus tahun depan terus pengen kerja karena pengen buruan nikah gitu ya, contoh. Terus ya pokoknya kayak gitu deh. Nah, itu motivasi-motivasi itu tuh harus coba kita telaah. Jadi kita ketika kita mengejar sesuatu itu jelas. Jadi kita mau apa, baik buruknya apa, terus kita tahu bahwa itu tidak membatasi kita, dan motivasi semua tuh kebuka. Jadi kita bisa ngeseleksi motivasi-motivasi yang salah, dan kita pilih untuk motivasi-motivasi yang baik. Kayak gitu. Nah, ini kan why-nya ya, kenapa kita melakukan sesuatu. Dan semua ini itu harus didasari dengan iman. Jadi, kan tadi aku sebut nothing is impossible gitu kan. Jadi dalam melakukan tujuan ini, kita dalam menyusun kita mau apa, motivasinya apa, itu tuh semua harus kita punya iman untuk berani untuk punya tujuan gitu loh. Gimana ya jelasinnya? Jadi ada dasarnya kan iman itu dari sesuatu yang nggak kita lihat gitu kan. Jadi harapan gitu. Jadi ada harapan di situ.
aku juga tulis. Jadi ada harapan yang bisa ngebentuk iman kita untuk kita juga bisa susun tujuan kita apa, motivasi kita apa, bisa bikin semuanya clear gitu. Sebelum kita masuk ke pantang menyerah ya. Nah, di sini ada ayat yang aku suka banget dari Yeremia 29 ayat 11. Dia bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, menurutku ketika kita semua hidup di dunia ini tuh ada tujuan dan ada tujuan-tujuan kecil yang lainnya gitu ya. Jadi ada goals kecil gitu. Dan kita itu di sini dikasih Tuhan option, kita itu mau dibawa ke arah mana gitu sama Tuhan. Jadi Tuhan udah sediain rancangan damai, tapi kita juga punya option, apakah kita mau dibawa ke sana atau enggak gitu. Jadi tujuan tadi itu apa ya? Harus kita clearin biar kita juga sesuai gitu sama firman Tuhan. Dan semua itu harus dilakukan dengan kita tahu kita punya iman kalau misalnya Tuhan itu udah ada untuk kasih kita rancangan damai sejahtera dan udah ada masa depan yang penuh harapan. Jadi makanya harus di-set goals-nya harus dengan baik biar ketika kita melakukan itu ada itu yang namanya pantang menyerah karena kita balik lagi ke tujuan awalnya itu udah kekeh gitu, udah ada iman yang ada di situ, udah harapannya udah luar biasa gitu kan. Nah terus selain itu, jadi selain why, kita juga terus gimana gitu kan caranya untuk nggak pantang menyerah. Kan kita gampang banget nih, apalagi misalnya ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, misalnya kayak tiba-tiba corona gini dan sebagainya, itu kan pasti kayak rasanya udah mau bye aja, mau menyerah aja gitu kan. Nah ini ada ngomongnya ya, tips and trick gitulah ya mungkin dari aku yang sepengalaman aku cukup membantu aku untuk bisa keep on track gitu. Nah, yang pertama itu ambisi. Jadi ketika kita ada tujuan, ada motivasi, kita pasti ada ambisi atau dorongan untuk ngelakuin yang terbaik dari diri kita gitu. Dan dalam konteks ini pasti ambisinya positif ya. Karena kan kalau misalnya kita di lingkungan sekolah atau kampus mungkin gitu banyak yang kayak ngatain suka ambis lu tapi itu konteksnya negatif gitu. Dan di sini itu maksudku konteksnya ambisi yang positif. Jadi ambisi yang memang bisa mengeluarkan yang terbaik dari kita tanpa harus menjatuhkan orang lain gitu misalnya. Jadi ada ambisi positif yang bisa terus dijaga untuk dorong kita terus gitu loh, biar kita nggak gampang nyerahnya, jadi harus ada terus ambisi itu gitu. Dan yang penting juga adalah ambisi ini juga harus bisa fleksibel. Jadi biar gimana, menurut aku, sepengalaman aku, gimana caranya biar ambisi ini nggak jadi negatif adalah kita harus bisa fleksibel. Jadi misalnya kita ada ambisi lurus gini, terus tiba-tiba kayak ada corona lah, ada apa, dia nggak mau kita kekeh gitu, nggak mau lihat kondisi, ya dia nggak akan jadi ambisi yang positif menurut aku gitu ya. Jadi dia akan, ya namanya dia nggak bisa adaptasi, ya dia akan jadi ambisi yang negatif gitu, untuk dia akan tetap melakukan segala cara untuk ngeraih goal-nya yang sebenarnya nggak adaptif gitu, karena kita harus bisa cari peluang lain yang, dan itu artinya kita harus punya ambisi yang fleksibel gitu sama kondisi yang terjadi gitu kan. Nah terus gimana sih caranya gitu untuk bisa pantang menyerah di hal-hal kecil-kecil gitu misalnya. Kan dalam melakukan satu hal yang besar nih misalnya, pasti kita kan ada step-stepnya gitu kan ya, dan itu pasti kayak menurut aku tuh sifatnya dia nggak linear, tapi dia tuh membuat kita tuh naik terus gitu. Jadi dalam meraih sesuatu itu ada improvisasi dari diri kita. Jadi stepnya nggak lurus datar gitu flat, tapi dia naik gitu grafiknya. Nah caranya gimana? Yang pertama itu cari tahu. Jadi kita melakukan sesuatu juga nggak boleh yang ngasal gitu. Jadi emang harus tahu dulu yang kita lakukan ini caranya gimana untuk raihnya. Misalnya untuk kasus aku yang tadi, aku mau lulus tahun depan gitu misalnya, aku harus cari tahu gimana ya biar bisa lulus tepat tahun depan. Oke, aku harus banyak cari
sumber buku yang bisa aku baca, aku harus coba langsung survei, aku langsung harus terjun ke lapangan dan lain-lain. Itu harus cari tahu. Nah, terus yang kedua adalah planning. Jadi ada rencana. Kalau ada rencana artinya ada goal. Jadi ada sesuatu yang kita raih biar kita tuh nggak gampang nyerah di tengah jalan. Jadi ada kayak achievement gitulah di setiap goalnya biar kita semangatnya tuh nggak kendor gitu, karena kita tahu kita sedang menuju ke goal itu. Nah, planningnya gimana? Kalau misalnya di kasus aku yang tadi, mungkin aku kayak ngeplan schedule, terus aku rencana untuk baca buku lebih banyak, aku coba cari narasumber, kejar dosennya, walaupun responnya lama banget gitu kan ya, pokoknya direncanakan lah. Terus misalnya untuk nanti kalau udah lulus mau cari kerja, oke, aku harus bikin CV, aku harus bikin portfolio, aku coba apply, aku harus seleksi studio mana yang aku mau masukin, jauh dekatnya dari rumah, segala macam itu harus dipikirin. Jadi ketika kita melakukan tujuan kita itu, kita tahu kita sedang menuju ke arah yang benar, intinya gitu. Nah, terus yang ketiga yang penting juga itu koreksi dan introspeksi. Jadi kan nggak mungkin ya kita tuh naik terus, pasti ada gagalnya, jatuhnya, apa segala macam, dan kita harus koreksi sama introspeksi diri kita. Apa yang salah sih kok jatuh? Kok kayaknya gue udah cari tahu, gue udah planning, tapi tetap aja kok jatuh gitu kan. Nah, di sini kan teman-teman pasti sering dengar yang namanya strength, weakness, opportunity, sama threat ya. Ini banyak dipakai di bahan kuliah aku, jadi aku udah kecantol di kepala gitu rasanya. Dan menurutku ini bagus sih untuk koreksi diri kita gitu, untuk introspeksi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita bisa cek nih kekuatan apa sih yang kita punya. Terus kelemahan apa sih yang kita juga susah untuk ilangin gitu. Maksudnya kayak kejadian lagi gitu kan misalnya. Terus ada peluang apa nih yang sekarang lagi terjadi. Dan ada ancaman apa yang kita harus hati-hati. Jadi kalau di kasus aku ya, contohnya, aku misalnya punya kelebihan atau misalnya aku ada interest lebih ke aku suka baca buku. Jadi aku akan kuatin di situ, aku akan isi kepala ini dengan berbagai pengetahuan. Jadi untuk aku tulis skripsi lebih gampang gitu misalnya. Terus kelemahannya apa? Kelemahannya aku suka terlalu fokus di satu hal sampai akhirnya yang lain kelupaan dibaca gitu misalnya. Jadi itu harus sadar. Jadi tahu, oh gue tuh jatuhnya tuh di sini. Jadi karena ini jatuh, gue harus kurangin dan harus belajar dari kesalahan itu. Bukannya nyerah, bukannya gagal terus nyerah, nggak ngerti kenapa gitu kan. Dan kita harus bisa lihat peluang apa sih yang ada gitu misalnya. Misalnya peluangnya kayak di kasus aku apa ya peluangnya misalnya kayak dosennya lagi misalnya kayak lagi corona gini, lagi banyak nih sumber-sumber perpustakaan atau mungkin jurnal-jurnal dari kampus-kampus lain gitu yang lagi buka karena mereka tahu kita lagi nggak bisa akses perpustakaan yang offline, jadi mereka buka gratis gitu kan. Nah itu tuh banyak peluang, misalnya terus ada banyak webinar, jadi kita bisa ambil ilmunya gratis gitu. Itu banyak banget loh peluangnya sebenarnya kalau misalnya kita bisa lihat gitu kan. Dan yang terakhir, jangan lupa kita harus lihat ada banyak dalam tanda kutip ancaman yang harus kita hati-hati. Ancaman ini tuh contohnya kayak maksudnya banyak hal-hal yang menghalangi, tapi itu sebenarnya kita bisa lewatin aja gitu sebenarnya. Misalnya kayak ancamannya kalau aku gimana ya, susah ngomongin. Kalau ancaman tuh kayak threat tuh misalnya kalau di kasus aku dalam ngerjain tugas akhir, ancamannya adalah kalau aku nggak keep on track, aku nggak akan bisa ikutin deadline-nya gitu. Jadi dan ini tuh nggak dikejar sama dosennya. Jadi aku harus yang kejar dosennya, misalnya kayak gitu kan. Jadi itu tuh harus diperhatiin si strength, weakness, opportunity, threat ini ketika kita koreksi dan introspeksi. Kok gue jatuh ya? Kok gue udah cari tahu, gue planning, gue tetap rasanya pengen nyerah gitu, tapi jangan, justru kita harus koreksi, introspeksi, balik lagi, cari tahu lagi, planning lagi, muter terus kayak gitu, biar goal kita nyampe, dan itu caranya biar kita nggak gampang nyerah. Jadi ketika kita mau nyerah nih, kita nggak yang auto, oke, gue pengen nyerah gitu. Kita kan udah bisa mikir,
perjuangan kita dari awal, mikirin tujuan, mikirin motivasi, mikirin ambisi, mikirin udah cari tahu semuanya, udah planning dan segala macam, masa mau nyerah di tengah jalan kan nggak lucu gitu kan. Jadi itu menurut sepengalaman aku itu ngebantu banget untuk bisa keep on track meraih sesuatu gitu misalnya. Dan sampai kapannya itu ada dua. Jadi ada yang ada deadline-nya, misalnya kayak punya aku ada deadline tahun depan aku mau lulus gitu kan. Ada yang seumur hidup. Misalnya aku kayak punya tujuan contohnya. Misalnya aku misalnya contoh yang seumur hidup aku mau jadi terang gitu. Hidup aku harus jadi terang untuk orang lain. Itu kan sampai mati aku mau jadi terang gitu kan misalnya. Nah, itu juga pasti ada milestone-nya. Jadi kayak aku bilang tadi, dia nggak flat. Kita dalam melakukan goal itu kualitas diri kita itu nggak flat, tapi naik terus gitu. Jadi sampai kapanpun kita punya goal, kita nggak nyerah, itu tuh kita naik terus, level up gitu. Jadi ada milestone yang terus kita naik, improvisasi. Nah, kalau tadi aku bilang, kita ada iman, ketika kita planning sesuatu, oke, kita percaya, kita punya iman, kita bisa, gitu, dengan bantuan Tuhan, dengan sesuai kehendak Tuhan, kita jangan lupa untuk menyertakan perbuatannya gitu kan. Jadi iman tanpa perbuatan kan adalah mati. Jadi harus ketika disuruh pantang menyerah itu harus ada iman dan perbuatan. Dan perbuatan ini ketika kita coba untuk fokus itu akan menghasilkan harapan dan ketekunan gitu. Jadi ada iman, kita perbuatan, kita tekun, itu akan ngebentuk harapan lagi, dan terus kayak gitu. Dan balik lagi, ingat, itu nggak flat, itu akan bikin kita terus naik. Ada ayat yang aku ambil juga dari situ, dari Roma 5 ayat 35. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi, ada ketekunan yang menimbulkan harapan gitu. Jadi, kayaknya udah, kalau misalnya menurutku ya, kalau udah kita punya iman, kita tahu jelas, kita melakukan sesuatu, kita tekun, kita punya harapan, itu nggak ada alasan lagi untuk kita menyerah ke satu hal yang kecil-kecil, ke satu hal yang dengan apapun kondisinya, apalah gitu. Kalau kita tahu emang tujuan itu baik untuk kita tahu nothing is impossible, Tuhan akan ada untuk bantu gitu misalnya. Kita udah nggak punya alasan untuk nyerah lagi sih, untuk apa gitu maksudnya. Karena udah yakin kita dikasih rancangan damai sejahtera, kita udah dikasih masa depan yang penuh harapan, dan Tuhan sendiri yang bilang kalau misalnya ketekunan bisa menimbulkan pengharapan gitu kan. Ya, mungkin kira-kira itu kali ya sharing aku. Tapi kalau aku boleh cerita sedikit lagi, kan tadi aku bilang aku nggak terlalu relate dengan pengalaman yang tentang pantang menyerah gitu, karena emang aku kalau melakukan sesuatu rasanya pengen yang do the best gitu kan, jadi ya gitulah. Tapi aku ada satu pengalaman yang mungkin aku bisa sharing, ini aku bisa sebut kayak turning point di hidup aku. Itu zaman aku SMA kelas 12, itu tuh aku rasanya bukan mau menyerah sama goal, tapi aku mau menyerah sama diriku sendiri gitu. Jadi kita kan kelas 12 kan masa yang sangat indah ya, SMA maksudnya. Kita kayak happy banget gitu, kayak nggak ada beban hidup, tapi asik, udah boleh main kemana-mana, dan sebagainya. Di posisi itu aku juga di sekolah, aku merasa aku punya banyak teman, dan aku suka ikut banyak kegiatan, jadi asik banget. Tapi aku juga punya kelompok-kelompok main gitulah. Tapi dan ada satu orang yang memang dekat banget gitu. Nah, setelah kita lulus, setelah kita farewell party, udah nangis-nangis nih kan ya, kan tahu sendiri nih ya kalau farewell party SMA kayak gimana. Udah seharu biru itu, terus tiba-tiba nggak berapa lama setelah itu si temen deket aku ini chat aku, terus dia ceritain semua yang dia rasakan dan dia lihat dari aku.
Dan ternyata dia udah simpen itu lama. Dan tahu nggak sih, teman-teman dia tuh cerita, dia ngomong apa. Dia bilang kalau misalnya dia selama ini temenan tuh nggak bisa nyaman. Karena aku orangnya suka marah, aku egois, aku orangnya nggak mau denger. Terus aku susah bahagia untuk lihat temenku sendiri bahagia. Aku seorangnya mau jadi yang nomor satu terus. Ya pokoknya semua yang jelek adalah gitu di pembahasan dia gitu. Jadi di situ aku langsung yang kayak wow. Dan itu kalau dia udah ngomong kayak gitu, berarti yang lain juga merasakan hal itu gitu kan. Jadi aku tuh mikir selama ini aku tuh temenan, maksudnya temenan dari SMP juga kali ya, dari SMP sampai sama 6 tahun gitu. Oke, kayak gini gitu. Aku nggak bisa lihat diri aku sendiri karena sebelum ada yang negor gitu kan. Jadi karena selama ini baik-baik aja. Jadi di situ tuh aku udah mau menyerah aja karena apa ya, rasanya runtuh banget sih. Karena posisinya itu aku juga udah mau masuk kuliah dengan kondisi yang aku tahu bahwa aku dengan kayak gitu aku nggak akan diterima lagi dan aku nggak mau ngulangin kesalahan yang sama kan dengan sifat-sifat yang egois, emosi dan sebagainya itu. Jadi di situ udah hopelessnya minta ampun. Nggak tahu mau ngapain karena rasanya orang yang paling deket udah nggak ada yang nemenin gitulah intinya. Jadi hopelessnya luar biasa. Tapi akhirnya masuk kuliah, untungnya lingkungan di kuliah ini memang orang-orangnya jauh lebih yang apa ya, jauh lebih care. Jadi mereka jadi role model aku untuk gimana cara ngertiin orang lain, gimana cara bisa sensitif untuk ngerti orang lain tuh lagi rasa apa, gimana cara untuk dengar orang lebih baik, untuk tahan emosi, untuk turunin ego, untuk kontrol kemauan kita dan untuk mengutamain kemauan kepentingan yang duluan gitu, yang harus diduluin gitu. Jadi di situ akhirnya aku ada satu apa ya, kayak ada goal untuk membaharui diri gitulah. Karena aku ya tapi susah ya, karena kan aku nggak tahu aku harus apa. Di posisi itu tuh aku masih kayak menyangkal emang gue kayak gitu ya. Jadi susah gitu. Tapi akhirnya ya udah, aku coba untuk susun gue mau jadi apa, motivasi apa sih? Oke, gue nggak mau sendirian, gue mau punya teman gitu misalnya. Tujuannya apa? Biar ya gue jadi orang yang lebih baik aja gitu kan. Terus caranya gimana? Harus cari tahu gimana cara jadi orang yang bisa sensitif sama orang lain, gimana cara untuk bisa dengar orang lain, untuk bisa turunin ego. Ya, semua itu harus belajar, nggak bisa instan gitu kan. Jadi tuh ada step-step yang aku harus belajar, aku harus planning, aku harus cek juga, oh ternyata aku emang bisa sensitif, tapi mungkin aku untuk tahan emosi kurang gitu misalnya. Jadi, tapi aku harus tahu nih cara-cara apa yang bisa aku lakukan untuk tahan emosi itu walaupun aku marah tapi aku nggak boleh meledak gitu misalnya, ya contohnya kayak gitulah. Jadi dan itu prosesnya seumur hidup, itu nggak ada deadline-nya gitu kan. Aku kan jadi orang ya sampai aku mati gitu. Jadi itu mungkin untuk sekarang di kuliahan karena lingkungannya masih dengan lingkungan yang teman-teman ini juga sangat care, jadi aku bisa belajar banget dari mereka. Nah aku harus juga tetap pertahanin ini sampai nanti ya di dunia kerja dan seterusnya gitu kan. Ya itu sih pengalaman aku gimana aku coba untuk tidak menyerah dengan diri aku sendiri. Ya cukup kompleks, agak susah juga ya jelasinnya, semoga teman-teman paham. Nah terus kita kalau ingat Pantang Merah pasti ingat lagu yang ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Dan naiknya jangan sampai di situ doang, lanjutin. Tetapi ku berserah kepada kehendakmu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jangan lupa kalau misalnya Tuhan itu ada rencananya, jadi jangan nyanyinya lagu setengah-setengah doang, ngelakuinnya juga jangan setengah-setengah, full. Iman, perbuatan, ketekunan, hasilin harapan. Gitu ya. Terima kasih, teman-teman. Ada yang mau lanjutin sharing nih? Siapa tahu ada punya pengalaman yang lebih menarik lagi nih. Ayo sharing-sharing. Ada yang mau sharing, teman-teman?
Ini katanya Yani lagi nggak dapet sinyal. Ini aku pas gelap lagi sambil ngecas. Makasih ya Bel, udah sharingin begitu komplit dan aku nggak expect sih kamu akan menjelaskan dan menuturkan sebegitu rinci dan dalam gitu. Ya makasih ya Bel, emang deh the best kamu tuh. Ya aku ini sih kembali diingetin sih soal pantang menyerah itu kuncinya itu juga ingat kalau ada harapan itu sih. Yang rasanya tuh kayak iya ya bener juga ya yang bikin orang bisa nggak nyerah itu sebenarnya karena dia punya harapan dan yakin gitu akan ada hal yang baik atau akan ada hal yang baru yang nggak seburuk saat ini gitu ya mungkin bisa bikin seseorang tuh nggak menyerah gitu sih. Aku sharing soal menyerah sebenarnya aku ngerasa aku tuh orang yang gampang menyerah soalnya dikit-dikit tuh bilangnya aduh takut aduh nggak bisa aduh gimana ya gitu tapi hal yang paling aku nikmatin gitu dalam hal pantang menyerah banyak orang-orang di sekitarku yang jadi perpanjangan suara Tuhan gitu buat ngingetin aku buat ngomong kalau masa gitu aja nyerah gitu ya nanti pasti bisa atau bilang senja bisa gitu terus yang sering juga orang ingetin tuh kadang iman itu kita punya gitu ya yang tadi aku tuh lagi pikirin juga soal iman tuh aku yakin di setiap kita tuh punya iman dalam hati masing-masing dalam pikiran masing-masing di diri masing-masing tuh pasti punya iman tapi kadang kalau ngadepin hal-hal yang bikin nyerah, kita tuh nggak ngeh gitu. Kalau misalnya kita harus percaya Tuhan tuh kasih rencana yang baik segala macamnya. Tapi seringkali orang-orang di sekitar kita juga jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk meneguhkan iman kita gitu. Yang mau aku sharingin terkait poin ini, kalau dari aku, jangan pernah mau tutup kuping sama kata-kata orang-orang di sekitar kita gitu. Entah itu orang tua, entah itu teman dekat, entah itu kakak rohani, karena orang-orang itu juga yang Tuhan pakai gitu untuk menolong kita agar kita nggak mudah menyerah gitu. Karena kadang kita nggak bisa benar-benar peka gitu sama apa yang Tuhan katakan secara langsung, entah itu lewat firman, entah itu lewat bagian perenungan kita secara pribadi, tapi banyak Tuhan tuh pakai orang-orang di sekitar untuk menguatkan kita, untuk menopang, untuk menolong, untuk meneguhkan kita dan memberikan kita semangat lebih lagi gitu. Itu sih, thank you ya Bel, terima kasih udah kembali ngingetin kita, kembali memberi kekuatan lah gitu. Mengingatkan kalau misalnya pantang menyerah itu ya butuh iman itu menolong kita untuk terus berharap dan harapan itu membuat kita akhirnya pantang menyerah gitu dan mau terus mengerjakan dengan maksimal. Oke, ada lagi teman-teman yang mau men-sharingkan sesuatu? Feve ada mau sharing sesuatu nggak, Fe? Geleng-geleng. Karin, mau sharing nggak? Thank you, Abel. Arigatou gozaimasu. Ibel, bukan Abel. Oh, Ibel. Beda orang lagi Abel. Kan biasa aja. Kalau Kokoyo kan gantinya ganti nama orang. Abel itu gabungan dari Averis dan Inabel. Oh ya, berarti bisa nanti sekolah minggu berikutnya. Ya. Apa ya untuk pantang menyerah ini? Jadi kita tuh harus berusaha punya motivasi untuk berusaha selama kita harus mau mencari, kita harus mengetuk, dan kita harus meminta. Jadi ada usaha untuk melakukan banyak itu. Keinget cerita ini di cerita sekolah minggu, itu, itu di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Itu berbicara tentang perempuan Kanaan yang percaya.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihnilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi dan mengikuti kita." Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, untuk dari bacaan di sini, perempuan ini kayaknya nggak pantang menyerah gitu loh. Murid-murid Tuhan Yesus mau mengusir, tapi perempuan ini tidak pantang menyerah untuk datang kepada Yesus. Nah, disinilah kita belajar tentang perempuan ini, bagaimana perempuan ini tidak pantang menyerah untuk datang kepada Yesus. Jadi teman-teman, kita tidak boleh pantang menyerah, kita harus mempunyai iman. Thank you juga Abel untuk mengingatkan kita untuk mempunyai iman. Kita harus bertekun kepada Tuhan, kita harus mempunyai iman kepada Tuhan. Apapun itu kesulitan, apapun itu percobaan dalam kehidupan, bahwa Tuhan selalu beserta di dalam kehidupan kita, asal kita mau mencari dan berusaha itu, mencari, mengetuk, dan meminta. Thank you, good luck. Thank you, Koyo. Sama-sama. Ada lagi nih yang mau nambahin. Ada lagi? Sih cerita-ceritanya inspiratif nih. Aku mau sharing juga nih. Kan kalian semuanya orang-orang inspiratif banget loh, keren-keren, Bo. Jadi keinget habis cerita Koyo nih barusan kok. Di Alkitab banyak sih memang ya, ditunjukin orang-orang yang pantang menyerah. Selain cerita Koyo tadi, ini satu lagi. Kisah yang perempuan sakit pendarahan yang berapa tahun itu, yang dia berusaha buat pegang jubah Yesus. Oh, yang aku cerita kemarin sama kamu. Nah, itu waktu baca cerita itu, jujur, kukira respon Tuhan Yesus tuh bakal marahin gitu ya. Ngapain sih gitu loh. Cuma ternyata Tuhan Yesus menghargai usaha dari perempuan itu gitu. Nah, tapi kayak seringkali kita sendiri dalam kehidupan kita tuh kayak, lupa sih sama siapa kita, lupa sama identitas kita, dan lupa sama Tuhan kita. Nah, kalau kita lihat dari dua cerita tadi, cerita Koyo sama yang kisah perempuan yang pendarahan tuh, Tuhan tuh ada Tuhan yang peduli, Tuhan yang menghargai perjuangan kita, anak-anaknya. Nah, tapi kita sendiri kadang malah nggak mau berjuang karena kita takut ada apa di hadapan kita, padahal Tuhan kita tuh selalu peduli gitu ya. Makanya beriman itu penting. Nah, kalau dalam pengalamanku sendiri, jujur aku orangnya mirip Senja mungkin ya. Kalau Ibel orang yang nggak tahu menyerah mungkin, aku malah orang yang nggak tahu berjuang gitu kalau dari kecil. Karena apa-apa kayak dari keluarga tuh dibiasain, ya udah nggak apa-apa, santai aja gitu. Akhirnya kayak nggak terlalu punya ambisi yang besar, terus kayak dikit-dikit ya udahlah, nyerah aja lah, gampang gitu kan. Bagiku jauh lebih gampang menyerah gitu. Tapi dalam perjalanan hidup selama 23 tahun ini, aku merasakan ini sih, jauh lebih menyakitkan penyesalan kita ketika menyerah daripada sakit waktu kita berjuang. Pernah ngalamin nggak teman-teman? Jadi penyesalan kita waktu kita menyerah dan nggak mencoba itu jauh lebih sakit daripada apa yang kita alami ketika kita berjuang. Gitu. Nah, itu dulu aku nggak ngerti akan satu hal ini. Tapi setelah berkali-kali mencoba berjuang gitu ya, nah aku merasakan sendiri sih. Dan memang dalam hidup ini penting banget buat kita ingat tentang siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Seringkali kita lupa kalau kita ini anak-anak Tuhan, dan Tuhan kita tuh ada Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang sayang sama kita. Makanya kadang gara-gara overthinking dikit, atau gara-gara self-talk yang negatif, atau mungkin karena omongan orang gitu ya, kita gampang langsung down dan gampang menyerah. Karena kita sering lupakan hal itu sih. Tapi kalau kita ingat terus siapa kita, ingat terus siapa Tuhan kita, dengan beriman pasti kita bisa melalui semuanya sih. Meskipun pada akhirnya waktu kita berjuang ada kegagalan, ada kejatuhan, tapi toh kayak tadi yang kata Ibel, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Nah, itu sih kalau dari pengalamanku pribadi. Thank you teman-teman. Thank you Ibel. Thank you, Kak.
Mungkin omongan orang itu masuknya threat ya, ancaman-ancaman, halangan-halangan yang sungguh setiap hari kita temui gitu. Netizen. Ada lagi nggak nih? Kayaknya belum join ya. Berarti harus lebih banyak lagi yang sharing nih, Bel. Nih, tungguin satu-satu nih, sampai keluar semua. Yang cowok nih, Daniel. Daniel. Adakah dirimu dan di sana? Si pekerja keras yang satu ini pasti hidupnya pantang menyerah juga sih ya. Aduh, ya kerja ya gitu aja sih. Sharing apa ya? Mengenai pantang menyerah. Kalau gua ya waktu kerja sih ya dijalanin aja. Maksudnya tetap tanya sama Tuhan dulu sebelum ngerjain apapun. Jadi kita lebih fleksibel. Ini kerjaannya bener apa enggak? Terus mana yang terbaik? Kalau nggak baik ya ngapain kita ambil gitu aja sih. Kalau aku dari pengalaman aku selama ini, Tuhan udah bimbing aku dalam pekerjaan, sekolah dulu sampai sekarang kerja di sini, sampai merantau di sini gitu. Thank you. Thank you, Daniel. Ada lagi. Fe, cerita, Fe. Lu geleng-geleng doang lu. Ya sini sambil nungguin Yono. Bosen loh. Silakan, Cijo. Ya, kalau untuk pantang menyerah, Cijo cuma mau sharing di mana setiap dari kita pasti mengalamilah kehidupan pasang surut ya, seperti yang tadi Iqbal juga bilang kan, kadang kita nggak flat ya gitu, tapi kadang ada kita naik, tapi juga kadang kalau kita nggak mampu, kita jadinya modelnya turun. Padahal kita harus bisa menjadi orang yang naik terus ke atas gitu. Nah, terkadang hal itu memang kayak yang Iqbal juga bilang, threatening itu sometimes tuh memang selalu dapatnya dari pihak luar sih. Kadang bisa juga dari diri kita sendiri. Aku mengambil contohnya kayak pekerjaan aku beberapa hari ini gitu. Beberapa hari ini sempat aku down gitu ya, karena omongan dari atasan aku, dia bilang, aku kok sekarang jadi orang yang tidak bisa bekerja gitu. Hanya bisanya segala sesuatunya yang aku kerjakan tuh stuck, tidak ada yang mengalami kemajuan. Sempat berpikir, ya mau gimana? Namanya juga aku sendirian, kerja dalam 2 departemen dalam bidang yang berbeda. Satu sudah aku tekuni selama aku bekerja itu 8 tahun. Yang satu ini benar-benar masih grace banget. Jadi ini PT juga baru dimulai sejak kemarin pilot kan di bulan April gitu ya. Jadi dalam 1 April ini baru dimulai gitu. Dan memang ini perusahaan dari sejak aku masuk juga nggak pernah mendata mereka punya aset perusahaan gitu. Dan bingung juga mau minta sama siapa gitu kan. Sedangkan bilangnya, ya kamu data aja pelan-pelan. Data pelan-pelan banyak cuy. Masalahnya PT-nya 18 gitu kan. Belum termasuk cabangnya gitu ya. Mau hubungin siapa juga nggak tahu PIC-nya. Tapi dia cuma bilang, aku sekarang orangnya kerjanya cuma bisa mengeluh, tapi segala sesuatunya stuck, tidak pernah ada kemajuan. Gitu. Tempat sih down, sampai rasanya mau nangis tapi udah nggak bisa nangis gitu ya. Jadi aku benar-benar cuma bisa diem aja gitu sampai besok paginya gitu aku berusaha, ini Tuhan aku mesti ngomong apa ya dibilang kayak begini gitu. Bicara apa yang bagus agar dia tidak melihat bahwa aku sebetulnya sakit hati gitu. Nah, di situ
memang ada satu di mana tantangan, bisa nggak kita melawan diri kita sendiri untuk tidak menjadi orang yang mudah sakit hati. Di situ sih aku melihat di diri aku seperti itu. Karena dengan kita menjadi orang yang mudah sakit hati hanya karena perkataan orang lain, memang itu akan membuat kita mudah menjadi down. Gitu. Tapi siapa sih yang bisa bangkitin? Jujur sih, mungkin kita mendengar masukan kata-kata dari si A, dari si B, dari si C. Ada yang bisa membangkitkan kita, ada yang enggak. Tapi semuanya timpa baliknya adalah ke diri kita sendiri. Apa kita mau seperti yang Ibal bilang tadi, introspeksi diri gitu. Karena kalau kita sendiri nggak bisa mengintrospeksi diri kita sendiri, kelemahan kita apa, ya teman-teman kita yang sudah memberi masukan ABCD tadi itu belum tentu juga kita mau terima. Kita bakal merasa, dia mah sama aja sama bos gue, ada bedanya gitu. Tapi ya balik lagi, bersyukur banget kalau kita itu sebetulnya sudah dari kecil ya, aku yakin semua yang ada di sini dari kecil sudah mengenal Tuhan gitu. Dari kecil kita memiliki pegangan yang kuat gitu. Sehingga terpaan yang seperti apapun juga kita tahu kita nggak sendiri gitu. Dan di situ aku yakin di dalam kelemahan aku, di dalam ketidakmampuan aku yakin Tuhan pasti bukain jalan. Tuhan pasti bakal ngasih tahu kamu bisa gitu. Karena dulu juga sempat ada sih teman aku yang kebetulan ya bisa dibilang imannya lebih besar lagi dari gue. Kalau ketika aku lagi gimana, dia cuma bilang, setiap permasalahan yang kamu hadapi, dia cuma bilang gitu. Dia lebih muda dari gue, tapi wise banget. Dia cuma bilang, setiap permasalahan yang aku hadapi itu, kenapa Tuhan kasih? Karena Tuhan tahu kamu itu bisa melaluinya. Karena Tuhan nggak mungkin memberikan kita segala sesuatu melebihi batas dari yang kita miliki, dia bilang gitu. Jadi, walaupun Cici udah menjerit, dia bilang, udah teriak-teriak minta tolong sama Tuhan, tapi kalau kata Tuhan, Cici bisa, ya pasti bisa dilalui. Cuma kuncinya satu, kayak yang Ibel tadi juga bilang, iman. Yang kedua, percaya. Tanpa iman dan percaya, tanpa iman dan perbuatan, seperti yang sudah Ibel bilang semua ya, semuanya is nothing. So, everything is nothing impossible. Thank you. Thank you, Cijo. Semangat, Cijo. Oke, thank you teman-teman. Kayaknya ini nggak bisa masuk lagi nih, sinyalnya agak bermasalah kayaknya. Oke. Tapi nggak apa-apa, kita hari ini udah dapat banyak banget sharing pengalaman teman-teman yang aku yakin pasti bikin kita semangat juga ya. Dan kita bersyukur malam hari ini untuk setiap sharing yang kita boleh dapetin, kita boleh bagiin. Dan mungkin teman-teman juga ada pokok doa yang mau didoain di luar pergumulan yang tadi kita sudah sharingkan. Nah, kita mau sama-sama doain ya malam hari ini. Nah, sebelumnya aku bagi dulu mungkin ya urutannya supaya nanti nggak bingung siapa doain siapa. Nanti yang pertama sharing boleh dimulai dari Jessica ya. Jessica, nanti Jessica doain Antonia. Terus Antonia nanti doain Cijo. Terus Y itu Ciesi bukan sih? Biar nggak salah. Oke, Iya, nanti Yesi. Oke deh, nanti Cijo doain Ciesi ya. Ciesi nanti doain Veve. Veve doain Senja. Senja doain Ibel. Ibel doain Karin. Nanti Karin doain Daniel. Daniel doain Koyo. Koyo doain aku. Aku doain Kayani ya. Nanti Kayani doain Jessica. Tapi orangnya nggak ada ya. Langsung aja berarti. Nanti Koyo doain aku doain Jessica ya. Nah, kita juga doain buat Kak Yani juga. Setiap teman-teman yang malam hari ini belum hadir, kalau teman-teman ada yang tahu pergumulan mereka, kita juga ikut doain ya. Terus mungkin ada teman-teman yang mau sharing pokok doa lain yang di luar pokok doa kita. Ada?
Oke, kalau nggak ada, boleh dimulai dari Jessica ya, sharing pokok doanya. Kesehatan sama biar cepat dapat kerja. Oke, thank you Jessica. Dua itu ya, untuk kesehatan sama pekerjaan supaya bisa cepat dapat kerjaan dan bisa dapat yang cocok. Terus lanjut Antonia. Ya, pekerjaan, kesehatan, sama semoga nih tahun depan berangkat MCC saja, dapat placement lah. Mantap. Mantap nih. Jadi kalau kayak habis dari MCC, semoga bisa bagi-bagi ke kita juga ya. Wajib itu katanya. Oke, siap. Ya kita doain supaya Antonia bisa benar-benar berangkat ya MCC ya. Dan siapa tahu nanti kita yang lain juga bisa kesempatan pergi juga nih. Oke, itu dari Antonia. Terus lanjut ke Cijo ya. Aku untuk bisa tidak malas bekerja dan kesehatan saja. Oke, Ci. Itu memang godaan yang berat sih ya, kemalasan apalagi di rumah terus ini ya. Ya, semoga firman Tuhan hari ini terus kasih kita kekuatan nih, Ci. Ya, makanya keren kan sih, Ibel? Planningnya Ibel mantep banget tuh, buat kayak orang yang kayak aku yang jarang planning bisa sangat berguna. Oke, thank you Cijo. Lanjut ke Ciesi ya. Aku kerjaan, kesehatan, sama mungkin supaya lebih berserah sama Tuhan lah, sama rencana Tuhan. Tuh. Thank you. Oke, thank you Ci. Ciesi lanjut ke VV ya.